kami datang ke hadapan Hadirat dengan segala keadaan dan perbedaan kami. Biarlah Tuhan jika mau banyak sekali pelanggaran kita kebersamaan melalui seluruh kehidupan masing-masing, melalui seluruh anggota pacar dan kita masing-masing. Biarlah Tuhan khususkan kami sekalian dengan kuasa dalam Tuhan. Jika kami pada pacar itu boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau yang layak kami, Kau yang layak kami, Kau yang layak kami tinggal dan Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan Tuhan sekali lagi Kamu, Roh-Mu yang kudus, yang memenuhi dalam setiap ruangan dan kami masing-masing. Jika kami hidup, memuji Roh Tuhan, Engkau memuliakan Namamu dengan meneruskan kita dari kemenangan yang dalam dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, serahkan acara yang mohon penyertaan-Mu, mohon kehadiran di tengah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan
senantiasa taat dan setia kepadamu. Urapi kami semua Tuhan, dari depan sampai belakang dengan kuasa dan anak Engkau Allah, pengurapan dan kasih-Mu, dan mengurapi hamba-Mu yang pujian, juga hamba-Mu yang firman-Mu, sehingga apa yang kami tabur pada pagi hari ini tidak sia-sia tapi tertanam dalam tanah yang subur, sehingga itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Kita akan berkarya di dalam Tuhan, ya. Karena hari ini kurasa bahagia. Pasti Bapak Ibu dan Saudara berusaha ya untuk hari ini kita akan berbahagia senantiasa. Soal tidak menghalangi untuk kita bersukacita. Puji nama Tuhan, ya, kita akan
gitu ya. Tapi sekarang kita sudah sama, ya kan? Kita harus bergandengan erat, bahkan tidak memintakan kita. Silakan duduk kembali. Makasih ya. Kecapean. Oke, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Dalam hidup kita, Tuhan selalu ada di pihak kita. Makanya kemarin dalam pernikahan juga lancar semuanya. Apapun ada kerikil-kerikil kecil wajar ya gitu. Tapi bisa menyelesaikan. Paling penting dalam hidup kita ini, walaupun ada kerikil kecil, gede apa, kita bisa menyelesaikan. Itu kita bersyukur karena di kanan kiri kita selalu ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Yuk. Sehingga dia tidak banyak komentar gitu ya. Kakak saya tidak banyak komentar, cuma saya menyapa Pak De, oleh-olehnya ya, yo. Berarti lemah lembut dia yang keluar gitu ya. Puji nama Tuhan. Ya itulah ya,
sehingga saya juga bisa menyelesaikan segala permasalahan saya. Sebenarnya permasalahan itu karena di sana itu anak saya berdua. Sebenarnya saya kepengen yang rumah Kiara Condong itu dikontrakan karena kan di tengah-tengah kota kan mahal gitu ya, maksud saya itu. Terus saya juga nyimpan sertifikat rumah juga harus tak tata yang benar ininya gitu. Ternyata anak saya nggak mau, udah lama di sini aja, di sini kan ramai karena di depan situ ada mall, ada segala macam gitu ya. Jadi ya oke lah, kalau nggak mau ya sudah gitu. Terus akhirnya saya benarin dan saya cepat-cepat kesini karena saya berpikiran Bu Suti belum selesai nih seragamnya gitu ya. Momen yang terbaik, saya memang orangnya anti untuk ya berusaha, bukannya in the best, maksudnya yang terbaik ini tuh enggak. Tetap aja saya masih banyak kekurangannya dan ini, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk siapapun, terlebih untuk keluarga, suami, dan untuk orang-orang sekitar saya. Dan saya bisa bersaksi bahwa di gereja sini udah ada pendeta yang luar biasa yang bisa kita sama-sama melayani Tuhan. Itu suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya undang untuk yang ini ya, sekian saja kesaksian saya, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak nanti khotbah saya. Jadi yang tugas untuk membawa persembahan saya undang masuk untuk maju ke depan. Oh iya, Neng cantik kan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sekalian. Yuk kita akan memuji Tuhan, kanan kiriku ada Tuhan. Selalu ada Tuhan.
dengan Engkau adalah suatu kemurahan yang tiada terhingga. Siapa kami ini? Karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Kau telah selamatkan kami, Engkau telah membayar harga yang mahal buat kami, sehingga kami menjadi manusia yang berarti. Sebab itu Tuhan, pada pagi ini kami datang menghampirimu. Kami ingin Engkau hadir, berbicara, agar kami dapat memahami kebenaran, agar hidup kami akan lebih berarti lagi bagi sesama kami, terlebih-lebih bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama sampai acara ini nanti selesai. Urapi setiap saudara kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu, bahkan ingin mengambil alih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus Kristus, dan kami biarkan Engkau berkuasa penuh atas kami ya Tuhan, sampai selesainya acara ini nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Selamat siang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi ini bisa bersama-sama lagi datang ke rumah Tuhan. Saudara merasa capek? Keluarganya Pak Sain dan keluarganya Pak Tani tentunya capeknya luar biasa. Saya melihat Pak Sain tiap hari itu rumah sakit kayak ngelentuk, sangat kuat terus tidak apa itu ya, orang Jawa tidak apa itu, betul-betul memang paling capek. Tetapi bersukacita Pak Tani, Pak Sain punya menantu. Ini manusia itu memang unik, terutama yang punya anak perempuan. Ya, anak perempuan ini sebetulnya kalau diminta orang itu kan sebetulnya dalam ngopeni seperti ini ngetek daerah katiran kan dipek uang. Kan gitu saudara, logikanya demikian. Tapi kalau seandainya tidak ada yang ngepek, susah. Ini masalahnya, manusia itu seperti itu saudara. Anak aku bayaran ngepek ya, ini biasanya begitu saudara. Sehingga berdoa dengan sungguh-sungguh, Senin Kamis, kalau Senin Kamis tidak makan, ini tidak apa-apa. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, kehendak Tuhan itu yang paling utama di dalam hidup. Amin. Jadi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ada katanya masih belum apa-apa sudah dapat, tapi kadang-kadang harus menunggu lama sekali. Tetapi Tuhan itu sangat baik dan Tuhan sangat menolong kita di dalam segala hal. Kita sedang acara kemarin tidak hujan di saat kita adakan acara. Saya bayangkan nanti hujan jadi pada dasar hujan angin ini. Tapi puji Tuhan, berkat doa-doa saudara, semua dalam keadaan yang baik. Dan saya dengar-dengar di sini kalau umpamanya ada acara pemberkatan nikah belum selesai sudah bubar orangnya. Ini memang di mana demikian. Tapi kita bersyukur kemarin sehabis kebaktian saya masih menemui saudara-saudara di luar yang
yang belum kenal Tuhan. Jadi waduh ini luar biasa, nunggu sampai selesai. Itu sebabnya pernikahan itu harus diupayakan. Saudara-saudara kita jangan berpikir kalau pernikahan itu hanya urusan yang punya kerja ini, bukan. Seperti contoh urusannya Pak Tani dan urusannya Pak Sain, tidak. Urusan kita semua sebagai orang Kristen. Amin. Jadi kita kesel semua. Karena kita senang-senang semua. Dan satu hal yang harus kita ingat, kita harus mengutamakan yang pertama, yaitu Tuhan itu dipermuliakan. Hanya itu saja. Kalau Tuhan dipermuliakan, kesel koyopos ora jadi masalah gitu. Ini jadi kesel sepiro dari masalah, susah sepiro dari masalah. Karena hanya Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kita ini apa yang harus kita lakukan kalau bukan hanya untuk Tuhan, gitu. Ini masalahnya. Dan kalau ada yang menikah, ayo kita kerja sama-sama. Lebih-lebih kalau ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, kita sama-sama. Nanti dengan demikian orang luar, waduh, api orang Kristennya. Kok dia anak dum-dum nek kafir. Jelas kleru kan gitu saudara. Ini yang penting kita pahami. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari gereja. Pelajaran yang perlu kita terima saat ini dari gereja yang namanya Sardis. 7 gereja yang sudah kita pelajari. Pertama gereja Efesus, kemudian gereja mana? Smyrna. Yang ketiga gereja Tiatira. Yang keempat gereja Pergamus. Yang kelima sekarang ini kita akan belajar tentang gereja Sardis. Pelajaran dari 7 gereja ini menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan akhir zaman saat ini juga. Oleh sebab itu, dari ke-7 gereja yang kita pelajari keseluruhannya ini, mari kita mengambil satu pelajaran yang akan kita pakai sebagai model gereja kita. Jadi kita ingin kekurangan, kelebihan dari gereja itu menjadi pelajaran bagi gereja di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar dan akan membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Surat kepada jemaat di Sardis, ya. Kita akan baca ini. Kepada jemaat di Sardis. Saudara, saya ajak membaca ayat yang kedua. Saya yang pertama, yang ganjil saya membaca, kemudian yang genap saudara yang membaca. Saya ajak saudara berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Allah. Kita dengarkan firman Allah ini dengan benar, karena ini menjadi pelajaran yang sangat indah bagi kita semua. Wahyu pasal 3 mulai ayat yang pertama, kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup,
padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih bisa dan sudah mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di saat beberapa orang yang tidak bersama ayahnya, mereka akan jalan dengan aku dalam bagian kiri, karena mereka adalah yang itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku. Dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa berterima hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada sama-sama. Amin. Itu saja ayat Alkitab yang kita renungkan. Seperti saya katakan minggu-minggu yang lalu, jemaat 7 yang ada di dalam kitab Wahyu itu letaknya ada di negara Turki. Sekarang 7 gereja, dan Sardis itu adalah kota yang strategis, karena Sardis ini adalah kota persimpangan ketiga benua Asia, benua Eropa, ya. Dan adalah tempat di mana semua orang yang ingin berdagang dari berbagai negara itu lewat kota itu, Sardis. Sardis adalah kota yang kaya raya, kota yang makmur. Nah, puji Tuhan, di situ ada gereja. Saudara sudah tahu beberapa waktu yang lalu dari gereja-gereja yang sudah kita lewati. Contoh saja umpamanya gereja Efesus, gereja Smyrna, Pergamus, ada masalah-masalah. Ada yang sampai dibunuh karena menjadi orang Kristen. Ada nabi palsu yang mengganggu jemaat di situ. Kemudian banyak yang terjadi seperti halnya di Smyrna, jemaat itu betul-betul sangat miskin. Tetapi berbeda dengan Sardis, saudara. Sardis adalah kota yang makmur, gerejanya pun makmur. Sekaligus gereja itu pun tidak ada tantangan seperti gereja-gereja yang lain, gitu loh. Oleh sebab itu, aku tahu perbuatanmu, aku tahu semuanya. Tuhan itu tahu, sudah di sini katakan. Jadi keadaan kota di Sardis ini, kalau umpamanya bisa kita katakan ngarah apa maneh. Jadi kalau gereja di Sardis itu dikatakan gereja yang tenang, ya tentunya apalagi bangun gereja ya tidak ada tantangan dari agama lain.
mau mengadakan kebaktian keluarga contohnya, ya tidak ada orang yang adu-adui. Orang Kristen ke gereja tidak akan merasa takut karena tidak ada orang yang mengancam. Ngarah apa maneh. Di samping itu keluarga-keluarganya pun makmur. Pulang dari gereja sudah tidak mikir monggo apa sing tak pangan. Kalau orang Smyrna kan beda. Orang Smyrna terlalu miskin. Aku arep kebaktian mungkin nek aku ora kerja oleh apa jur mengko aku arep mangan apa. Ini gereja Smyrna, tetapi di gereja Sardis beda. Gereja makmur. Gereja makmur tidak sulit seperti gereja yang miskin. Umpamanya Natalan, ya saudara, kalau Natalan gereja yang miskin itu susah. Sudah pernah alami itu? Jadi saudara hidup di gereja yang susah, gitu. Susah, jalannya susah. Seperti dulu waktu saya melayani di gereja Banguan, di gereja Banguan yang sekarang gereja Bethel Tabernakel Banguan, itu waktu saya melayani di situ, jalan itu susah, saudara. Karena kalau musim hujan banjir, jalan itu banjir. Satu-satunya jalan saya harus melewati tangkis, dan tangkis itu mengarah ke kuburan gitu. Itu satu-satunya jalan yang paling baik. Tapi ada sukacitanya waktu itu, walaupun jalannya becek, jalannya sulit, saya ada hiburan. Saya dengan pacar saya. Waktu itu saya masih pacaran. Wah, ini lumayan gini. Jadi wajah lunyu-lunyu apa-apa, tiba malah beneran. Pacaran. Itu dulu. Itu sebabnya kemarin, waduh, kalau orang Jawa katakan keronto-ronto. Saya sudah sampai sendang. Sudah menikah Keri. Jadi butuh sudah di rumah ditengok apa capek loh. Ya pikir lebih sudah. Akhirnya dulu. Orang-orang dari India aku di betul-betul sampai kemarin ini waduh, dalam hati saya menangis. Kalian betul-betul saya teringat istri saya kemarin. Dalam hati gue yang mati dong. Gue mati ini aku ya surah lali. Nah, untung di Sendang itu ada warga Jemaat yang motornya itu masih ada di rumah, tidak dipakai. Diajak sepeda motor, pinjam sepeda motor, kalau pulang sana. Kalau seandainya tidak ada motor, kedua-dua. Ini gereja yang miskin, gereja yang miskin bisa, tapi kalau gereja di Sardis tidak. Natal beres, ibadah beres, semua serba lengkap. Yang sini bisa suku, karena gereja-gereja Sardis itu. Kalau gereja yang miskin seperti dulu saya melayani, sepatunya cepat, masih membeli paku, dituturi paku, kakinya itu kadang-kadang kena paku, ora apa-apa. Memang gereja miskin.
bakune pating primis. Ya karena memang gereja miskin. Kemarin itu untung ya Pak Tani. Ya Pak Gusti ini ngatur. Kemarin itu seandainya Tuhan tidak menolong Pak Tani waktu Pak Tani mau naik ke atas ini, sepatu ini cepot. Ya untung sepatu saya itu pas dengan sepatunya Pak Tani, akhirnya saya pinjamkan. Itu ceker. Saya tidak berani keluar, saya hanya dekom di sini. Karena sepedanya karena sepatunya dipinjam Pak Tani. Tapi kita tidak miskin. Sepatu bagus sekarang dan saya senang. Saudara di sini sudah sangat baik. Gerejanya baik. Saya lebih senang lagi saudara sekarang ini pakai sepatu gereja ini betul menyenangkan. Ini hanya seperti itu. Pemain musik pakai sepatu, jadi leader, jadi singer pakai sepatu yang bagus. Tidak boleh campur. Harus macak yang baik, gitu loh saudara. Dulu waktu tahun 60-an saudara, ini perlu saya sampaikan. Kesan dari gereja sedang Sumatera itu gereja miskin. Karena pendapat dari orang-orang Amerika pada waktu itu, kalau perempuan itu maca, itu diidentikan dengan keduniawian gitu. Tetapi kalau sekarang pemimpin kaum wanita gereja sedang Sumatera menganjurkan di seminar-seminar ibu-ibu memang diharapkan untuk maca, gitu loh. Aku ini bro, buta ini pangling aku. Biasanya ya. Ini temen. Ini luar biasa. Anak, ayo Pak Tani kok dia senang nyawa. Itu saudara. Kesan kita harus orang yang jangan orang miskin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesan yang bagus. Gereja Sardes, gereja yang makmur, yang diberkati Tuhan. Kesannya makmur. Ya paribasane nang ngomah iki ora enek apa-apa nang jaga penampilane iki. Itu kesannya kan nyenengne gitu. Saya waktu di Sulawesi Utara dulu, di Sulawesi Utara itu setiap kali saya ketemu pemudi-pemudi di sana, ayo teman Sulawesi Utara, masa itu, aduh, jangan luar biasa orang Sulawesi Utara saudara. Tapi kalau kunjungi ke rumahnya, itu betul rumahnya ini wis regrek, elek, betul seperti itu. Luar itu rumputnya tidak karuan, gedege mobil. Tapi kalau di luar bagus jadi kesannya, Sulawesi Utara ini jangan suki-suki. Tapi saya minta orang-orang Gangsono, baik di luar maupun di dalam, tetap penampilan orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini maca sing apik gitu loh. Bapak-bapak yang maca sing apik, yang biasanya orang sisiran ya disisiri.
tukok nelongo sing anu beno cabang rambutnya gitu loh. Gereja Sardis, gereja yang diberkati Tuhan itu yang kaya dan makmur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah gereja Sardis itu gereja yang tidak ada masalah. Tantangan dari luar tidak ada. Luar biasa. Nah, tetapi di sini saudara, kalau saudara melihat gereja Sardis dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini masalah. Jadi tidak dipuji, loh kamu setia dan tidak. Tuhan katakan, kamu dikatakan hidup, tapi pada dasarnya kamu mati. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Mati tidak berarti mati lalu dikubur, itu tidak. Bukan mati fisiknya ini, tetapi gereja yang mati itu adalah gereja atau jemaat yang sebetulnya sudah merasa berpuas diri. Berpuas diri. Aku tidak puas diri. Hati-hati saudara diri. Jangan berpuas diri. Aku ngombe susu yang mengkaring ngencot sekomedi sapi yo enek. Kan begitu saudara. Pak Tulus artinya di belakang rumah ingin minum susu, kari susu dia kan bisa. Tidak usah pergi ke warung, tidak usah pergi ke restoran, susu gonding kari ngemen, kan gitu. Orang Japung, orang yang diberkati Tuhan jadi minum susu hanya tinggal encut tidak bisa. Ini orang kaya saudara. Tapi jangan sampai saudara terlena. Jangan berpuas diri. Mau ngomong sama siapa saja, ya tinggal ngangkat aja sudah bisa. Mau pergi, atau jalani angel lakune kaya jaran kepang. Tapi motor-motor kan ada, sepeda motor ada. Seperti Mas Wito itu motornya gede, warna artinya apa pena, saudara pena. Kaya sama orang Japung itu orang kaya, pena, saudara betul-betul enak. Orang Japung ini enak betul. Omai pada api-api, bayangkan. Saudara tahu bahwa orang-orang di kota, coba saudara kalau umpamanya tinggal di kota besar seperti di Jakarta, keren di kota besar. Tapi coba bayangkan rumahnya ini terima kerdus, coba bayangkan di tepi sungai, coba bayangkan. Keren, aku Jakarta. Ini tadi menteri di Jakarta cuma, kalau di Jakarta umpamanya, aku tak mampir nggonmu. Jalan busuk-busuk nang pinggir di kangel wis nganti lali jalane wae. Teko-teko nang kono nang pinggir kali. Kan ya tidak keren. Tapi kalau saudara orang Japung kan beda, orang Kamsong. Saya waktu datang ke rumahnya Pak Misri rumah ya apa yang ya, kayak istana ya. Orang-orang sini itu bagus rumahnya sudah luar biasa. Tetapi saudara jangan sampai berpuas diri. Amin. Orang Kristen tidak boleh berpuas diri. Gereja tidak boleh berpuas diri. Japung orang nyopo-opo. Arep kebaktian sedina ping 50 orang dadi masalah. Kan gitu. Tidak ada masalah orang sini.
Pak RW ini Kristen ya supaya ada Pak Wadini ini istilahnya mungkin kalau saya katakan dedengkote orang-orang nyambung ya kabeh wedi Pak Wadini. Pak Wadini angkat suara meneng kabeh. Nah, masalah ini ya. Enak orang sini tidak ada masalah. Di desa sudah banyak dikenal. Tetapi tidak boleh gereja kita ini berpuas diri. Gereja ini yang api, mending teman-teman sih, mas dari kincang-kincang, dari bayang. Nah, coba bilang aja, harap ngopon nih, kita tidak boleh berpuas diri seperti gereja sadis. Tuhan tidak ingin gereja kita ini berpuas diri. Kita harus mempunyai program-program yang panjang lagi. Saudara tidak boleh puas seperti itu. Saudara harus punya pikiran gereja Gang Songo ini besok kudu jadi gereja sing tingkat. Itu kan program namanya. Amin. Menggerik dilihat dari jauh. Kayak sajane ana omah sing tingkat dhuwur magro-magro opo ya. Oh, gereja jebulane. Nah, kita harus mencapai ke situ, saudara. Jangan seperti orang-orang di desa yang tidak punya program, punya hanya pikiran begini. Nah, nek kula niki nedha natane kali sambel, kula nyuwun trima. Sing penting tiyang niku tilo niku penak. Ini kan sudah berpuas diri. Wong kula niku kisah-kisah betos randal jepit ngoten niku rumasan kula niku pun apik. Ini kan tidak bisa, saudara. Saudara kalau bisa mencapai yang tinggi, capailah yang tinggi. Tuhan tidak ingin kita sebagai orang Kristen berpuas diri. Kalau sekarang ini mungkin saudara sekolahnya saja itu SD, contohnya anakku ora sekolah ora apa-apa, aku SD dengan wis eman-eman duit ke sekolah. Saya pernah ngomong sama tetangga, loh Mas, betul sampai ora di sekolah, nungkanya-kanyane sekolah. Lah, ngobrol riyen pun di sekolah ini kali bapak kula, Pak. Kula pengen nyekolahnya anak kula gelem makani enak guru, bayarnya kali guru. Ya kayak keliru toh. Ini. Saudara kalau hanya SD, paling tidak anaknya kan SMP. Kalau anaknya SMP, cucunya kan paling tidak lanjutan atas. Kalau cucunya lanjutan atas, apalagi buyute, ya perguruan tinggi. Itu namanya maju. Itu namanya tidak berpuas diri, saudara. Ini loh. Amin. Niki, kalau kepingin gereja ini pun berpuas diri. Ditung bangkune niki pinten sakniki. Panjenengan kata program. Tahun saniki tahun pinten iki? Ya wis lali to. Tahun 23 saniki. Tahun 23 bangkune saged diitung. Sok nek wis tahun selawe. Bangku iki kudu luwe. Ora ming semene. Niki namine boten berpuas diri. Amin. Itu loh. Kudu tambah. Warga jemaat saiki ming semene sok tahun selawe kudu tambah. Napa sebabnya? Sing tuwek-tuwek badhe lunga
Ngoten niku lho, sing tuwek-tuwek niku pun daftar. Amane nek lajeng sing tuwek-tuwek lunga. Boten wonten sing nom sing teko, gerejane kan nggih entek mangke rajengan. Gerejane suwung kula Pak Wakili Pak Tulus badhe bablas. Mbah Karmi, Mbah Darmi. Kan menteni ae. Coba bayangno. Nek mangke mboten lajeng golek jiwa-jiwa baru aja pripun. Kita tidak boleh berpuas diri. Oh wis akeh kebaktian ya wis rame. Malah nek kakian kuwi ngantuk kok kemasane aku iki rada biduh. Ada yang seperti itu loh. Kebaktian jalane wong telu. Wong telu ora biduh sajane. Wong akeh biduh surat-surat rame-rame niku rasane mboten penak, ayo dikleru lho. Mari kita akan sama-sama sebagai orang Kristen tidak berpuas diri. Terus maju sampai program gereja kita, gereja yang berswadana, swadaya dan swateologia ini terwujud. Amin. Amin. Sakniki kita tasih kados dene tiyang mlaku. Minan menawi badhe mlaku teng Tulungagung sakniki menyang saweg timik-timik dugi gebyuk niku. Saweg dugi gebyuk nek dipun bandingne kalian tujuan kita badhe teng Tulungagung tasih tebih sanget. Mila kita kudu terus prihatin. Kapan toh Gusti iki bisa buka dalan desa-desa iki kabeh padha nderek Gusti Yesus. Kan ngoten. Niki. Sok kapan toh gereja iki versi Cile mboten atus ngoten. Saemblak ngene-ngene bener. Coba, nah ini kan program. Tapi kan layanan ini sangat seluruh Niki program pun berpuas diri. Niki pun berpuas diri. Berarti kalau gereja di Sardis itu gereja yang tidak berpuas diri, arep ngopo nek ngopo isen mangan Yesus wae. Yang gereja iso rene tantangan, arep ngopo nek. Nah ini jemaat yang berpuas diri. Jemaat yang tidak punya target. Hidup itu punya target sudah. Kalau orang tidak punya target tidak akan maju. Dulu. Panjenengan niku menawi badhe lan mlampah mesti wonten tujuane. Nek yen badhe teng Peken Sendang, panjenengan arahe teng Sendang. Iki aku lagi tekan Gebyuk. Oh, aku mlaku timik-timik tekan Potrosumo. Oh, iki tekan Kritik, iki tekan Mijeran. Makin yang pun dugi gini kok newet duran sing gedhi nika kantun munggah pun tekan dene pasar dan kantun blonjo teng mriki niku namine sampun dugi target nek menawi badhe tembeken. Sakniki kita kada-kada target. Mila kula sadar kalian manten ingkang saya duwe yo target. Urip kuwi duwe target. Saiki dikala urip saiki kuwi duweni wedhus siji usahakno sakjroning 5 tahun wedhuse ora mung siji. Warga gereja kula warai mriki. Kula kepengin penyan benjing mboten dados kere-kere Mas. Nuwun sewu. Nek iki mboten kere. Ini mendekati target. Sekecil apapun saudara sekarang ini, walaupun
tidak punya apa-apa. Saudara banyak target. Napa sebabnya ngaten kula sampun ngalami. Saya datang ke sini itu tas saja tidak punya, saudara. Bayangkan. Tas itu tidak punya, baju saya itu hanya saya bungkus pakai koran. Tidak ada apa-apa. Sehingga istri saya waktu pertama kali saya melamar, kok gelem dipek pendito. Dipek pendito kalau boleh dipakani kertas, pengen dinding duwe kertas. Seperti itu saja. Ya memang dia punya apa-apa. Tapi saya dengan istri saya punya target. Ki besok awake dhewe urip kuwi besok anakmu paling ora sekolahe sarjana. Kan target. Mboten duwe napa-napa ning arah sarjana lho. Ya coba bayangno. Kalau mboten anu, jenengan lha ora nanti apa-apa. Pun ngoten. Penyan mboten ngoten. Kula kepengin penyan sakniki mboten duwe apa-apa. Aku besok duwe sedan. Amin. Mboten to? Amin. Amin. Berarti Pak Tulus ya paling menawi temu dibutuhi cekrem nang kados Pak Presiden ngoten niku putrane nopo putune sing nyetir. Bener nggih hebat Pak Tulus. Dasar ditinggali saking minggu. Begini kok. Itu. Pejabat sekolah ndi? Saya kata target benjing desa niki kudu tiyang Kristen ingkang dados ingkang mandhegani kemakmuran. Amin. Amin. Dan nyuwun tulung Pak Wapini kang wonten mriki dados sesepuhipun dusun digalakne. Mangke kanthi niki kesaksian dados saksi. Wong Kristen ki nek ono penak ya. Wong Kristen nyatane duwe ya. Pasti mesti badhe target sakjane rahasiane apa to wong Kristen kok bisa ngono. Nah niki namung boten sanes sepindah wonten kepemimpinan ingkang terus ngarahne dados tiyang ingkang maju. Anggen kita mikir iki. Panjenengan kula suwun persedak iki sampun ngantos gadah pikiran lah wis ora apa-apa rasa mikir kok mikir nemen-nemen kita mboten kene. Harus kita mempunyai keinginan ingkang gadah target tebih. Amin. Amin. Kula yakin saged sederek iki. Menawi kita gadah target, tur target ini pun atas dipun angkat kalian diri kita. Kita berdoa, Tuhan, saya ingin menuju ke sana. Tuntun saya ya Tuhan sampai di sana. Itu loh. Kalau saudara memang sudah puas di sini ya Tuhan ya cukup di situ loh saudara. Kalau saudara memang sudah tidak mau pergi, saudara ya sudah ya di situ memang. Tapi kalau saudara ingin terus sampai di mana tempat yang saudara inginkan, Tuhan masih akan menuntun langkah-langkah kita. Target itu penting. Kemudian jemaat di Sardis selain tidak punya target, beribadah itu dimaknai hanya sebagai kewajiban. Masalahnya ini gereja yang mati itu seperti itu. Aku yang gereja, yang panjang wong Kristen ini yang gereja.
Gereja Sardis tidak gereja yang mundur, maju ya saudara. Tetapi Tuhan mencela gereja Sardis karena gereja Sardis itu gereja yang memaknai ibadah itu hanya sekedar wajib. Ini bukan ibadah itu memang saya ingin mengasihi Tuhan, saya ingin bertemu Tuhan, saya ingin dididik oleh Tuhan, saya ingin perkara-perkara yang baru dari Tuhan. Itu masalahnya gereja Sardis. Tuhan paling tidak suka buat gereja yang hanya sekedar datang ke rumah Tuhan itu wajib. Itu gereja yang mati namanya. Amin saudara. Kalau wajib, saya tidak akan kuat melayani sampai hari ini saudara. Tidak kuat. Saya melayani di mana-mana tempat sampai hari ini saya masih kuat karena saya mempunyai antusias. Saya mempunyai rasa sukacita yang tiada terhingga. Karena apa? Karena saya bisa melayani Raja di atas segala raja. Saya bisa melayani Tuhan yang sudah mati buat saya. Saudara akan berbeda sekarang, contoh saja ngomongnya. Saudara datang ke gereja hanya mau meminta kepada Tuhan, dan saudara datang ke gereja karena bersyukur kepada Tuhan. Itu beda. Bedanya apa? Bedanya kalau saudara itu umpamanya bersyukur, tidak ada habis-habisnya apa yang saudara rasakan dari Tuhan. Kan terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan sudah kita terima dari Tuhan. Rezeki setiap hari kita terima dari Tuhan. Kemudian kita bisa memperoleh ini, memperoleh itu tiap hari. Terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kalau kita datang ke gereja memaknai karena kita bersyukur atas kasih Tuhan. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita berterima kasih Tuhan itu sudah memberkati kami. Saudara dari rumah akan merasa hati ini berbunga-bunga karena saya ingin memuliakan Tuhan karena Tuhan itu baik buat saya. Berbeda kalau saudara rumahnya, aku tak nyang gereja. Tak nyang gereja, aku tak nyuwun karo Gusti, beni aku diweni waras. Aku arep nyang gereja, beni engko nek aku nyambut gawe diweni lancar. Saudara kan berbeda. Saudara datang ke gereja, kalau seandainya sakit tidak sembuh, saudara akan kecewa. Betul? Tapi kalau saudara bersyukur akan beda. Oh Tuhan, terima kasih banyak sudah memberkati kami luar biasa. Ini gereja hidup saudara, akhirnya hidup saudara. Tapi kalau gereja yang hanya meminta, ada seorang yang ini bukan agama kita, dari agama sebelah. Orang ini mengatakan mengikuti ajaran Syekh Subakir atau siapa? Ya, kalau Pak Magrus tahu. Syekh Subakir itu berbeda sekali. Sesi Jenar ya. Itu berbeda dengan yang lain katanya. Bedanya apa? Kalau seandainya saudara-saudara kita itu pergi beribadah ke luar negeri ke Mekah,
ingin mendapatkan apa-apa, gitu. Puasa ingin mendapatkan apa-apa, ingin pahala ini, pahala itu, ingin ini itu. Tetapi sesi jenar tidak, katanya. Sesi jenar katakan, wong Gusti Allah sing maringi berkah luwih akeh banget kok kowe njaluk wae. Apa ora luwih apik matur nuwun. Nah, ini saya bisa menerima wae iki akeh wong gereja sing sok adangalane menyuwun karo Gusti. Tapi saudara jangan hanya minta saja kepada Tuhan. Saudara lakukan ucapan syukur. Sekecil apapun yang saudara berikan, peroleh dari Tuhan, ucapkan syukur. Lebih-lebih jika saudara menerima banyak berkat. Jadi beribadah jangan dimaksudkan hanya untuk kewajiban, tetapi sudah selayaknya kita ini menyembah, memuliakan Tuhan. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan pada kita ini. Amin. Harus itu nyala-nyalanya gini. Nyala-nyalanya. Tur kanthi syukuri. Terakhir, kula sukani contoh pindah malih. Kula sukani contoh pindah malih, kewajiban maupun tidak. Sapa sing gentak kayak contoh. Wis Mas Suryanto wis aja kan Mas Suryanto. Aja nesu. Tak kayak contoh. Ben sedulur-sedulurku iki bisa ngerteni maksude nggonku ngomong gitu lah. Mas Suryanto sekarang ini saya beri contoh. Contoh saja Mas Suryanto itu melihat gadis cantik di Tulungagung sana. Mas Suryanto akhirnya waktu menghubungi, lalu iya mas. Setuju. Waduh, Mas Suryanto mesti berbunga-bunga senang. Ada gitu. Ya tak? Ya. Umpamanya Mas Suryanto itu dipanggil oleh pacarnya. Mas, aku terno becek ya. Yang di Nganjuk ngono lho Mas. Mas Suryanto mak serantal. Kaya kadal. Serantal. Mergo napa? Mergo napa niki wae? Manahe niku niki mboten karena kewajiban. Ya ta? Mboten karena kewajiban, mboten karena barang biasa. Ning coba umpamane Mas Suryanto dipanggil kali ibuke. Aku buat tulung ngono ya. Wes selera. Pak Misri ngewangi kota. Mas Suryanto mau panggil ibu, aku mbok terno nyanggep dia balik. Aku ngono mbok. Ini lah cukup beras. Mas Suryanto kelirat. Setengah ini ku mboten lilo. Sing marahi ngeterne tiang sepuh. Tiang sepuh dasar tiang sepuh umpamane untung Bu Suryanto tasih umpamane Ibu Mas Suryanto wong iki gampang wis tuwek engke. Wis ketek-ketekan rambut wis rapi-api. Mas Suryanto niku deg-degan. Muga-muga aja nganti ketemu karo pacarku. Nek ketemu karo pacarku
mati aku ini kan gitu. Jadi wis nganu tahan-tahan kok wis ngono nganu sapa. Pikiran ngono. Ya aku kok repot aku iki lagi ono kemudahan dia kan gitu. Beda kan? Yang dikasihi maupun yang tidak, kewajiban maupun yang lain kan beda. Ya kan? Nah demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara memang betul-betul mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Rasa dikongkon berjalan, saudara. Tapi kalau wajib beda, tidak bisa. Saya berharap gereja di sini ibadah itu bukan karena wajib, tetapi kita memaknai ibadah kita karena kita ini tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Amin. Boten cukup, boten cukup. Kula matur kalih Gusti Naten, Tuhan kalau saya ini diberi umur sampai 1000 tahun sekalipun, saya belum bisa membalas kasih-Mu walaupun hanya 1%-nya saja. Kalau kesan kula mumpung kula tasih kuat, kula melayani terus. Kula nggih boten rumangsa kesel, mboten nuwasa kula niku pripun-pripun munggah mandhap mboten napa-napa. Sebab menapa saya merasa sukacita karena saya bisa melayani Raja saya di atas segala raja, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saya. Amin. Kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Datang ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, Tuhan banyak yang telah kuberikan sepanjang minggu ini. Dan Tuhan tahu itu, saudara nanti tahu, Tuhan itu tahu apapun yang menjadi masalah saudara. Tuhan tahu, tidak perlu diomongin, tidak perlu. Tuhan sudah tahu. Nanti pulang saudara diberkati oleh Tuhan karena saudara-saudara berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Mari pemain musik akan datang ke depan lagi. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi mari kita nyanyikan satu nyanyian, ajarku mengerti segala rencana-Mu ya Tuhan.
akan selalu hadir di tengah-tengah kita, memberikan hidup untuk Tuhan dengan segenap hati. Jangan seolah-olah terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita, karena Tuhan terlalu baik buat kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, saudara, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibadah ini akan ditutup dan diakhiri oleh Pak Ferry. Saya persilakan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, ajari kami untuk senantiasa berserah kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa pribadi kami masing-masing penuh dengan kekurangan. Karena itulah kami senantiasa ingin dekat kepada Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat bagi kami. Apa yang telah kami kerjakan di dalam dunia ini belum cukup untuk membelas segala yang telah Tuhan perbuat dan lakukan bagi kami semua. Ajari kami Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, menyerahkan segala masalah hidup kami, menyerahkan segala hidup dan juga kekurangan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami meyakini bahwa Engkau senantiasa tinggal di dalam kami semua saat ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama, membentuk kami agar kami senantiasa tidak berpuas diri dengan apa yang telah kami capai, dengan apa yang ada saat ini Tuhan. Tetapi kami akan melangkahkan kami memiliki pandangan yang luas, memiliki pandangan yang jauh, agar kami memiliki kemajuan, agar gereja-Mu di tempat ini, rohani setiap jemaat-Mu di tempat ini akan senantiasa terbaharui, memiliki visi misi dan target yang jelas untuk kemudian di hari yang akan datang Bapa. Agar gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar Jabung dan juga Sendang ini Bapa. Biarlah kami Engkau pakai agar kami menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jika ada yang sakit saat ini, kami doakan biarlah Engkau senantiasa menyembuhkan, menyertai. Bagi mereka yang susah, biarlah Engkau akan menghiburkan mereka. Yang dalam kekurangan, dalam kesusahan, Engkau akan senantiasa mencukupkan. Dan terlebih lagi Bapa, saat-saat ini di mana kami mungkin masih di dalam kuasa-kuasa kegelapan, Engkau akan senantiasa lepaskan kami, agar kuasa Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarkanlah Engkau akan senantiasa memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Pekerjaan demi pekerjaan usaha mereka yang ditekuni, Engkau akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan juga setiap program-program dari keluarga masing-masing, Tuhan akan senantiasa campur tangan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan juga kuasa-Mu agar senantiasa tetap kuat di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Engkau akan menuntun kami ke rumah kami dengan selamat. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih kemurahan-Mu akan senantiasa tinggal di dalam hati kami, keluarga kami masing-masing, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya katakan amin. Nggih, Bapakku ngapunten saderengipun kita kondur ninggalaken papan iki kalau badhe maosaken kangge ibadah missing minggu
Benjing iki kok mimpin pujian niku Pak Meseri, sing ripun Pak Jayus kalian Mas Lukas, ingkang badhe ngitiraken kantong kolektor nika Bu Rina. Kangge ibadah rumah tangga benjing Jumat nggih menika dhateng dalem Pak Meseri. Kula suwun menika Pak Tani mimpin pujian. Kalau kita mengatakan bapak pelayan bila wonten tambahan, ingkang kangge bapak ini wonten Mbak, wonten ingkang dipun tambahan, ingkang pengumuman, nggih sekali nggih, ada jam 12 dirang, nggih. Kalau kita mengatakan pelayanan, sugeng kundur Gusti berkati. Tapi mangan las-las ini biasa. Mangan itu seneng. Lampet-lampet mangan. Mangan las-las ini. Mbak, jadi kan aku juga bensin Mas Deko tampil kok di jajan. Jajannya kan tak cukup nenek Mas Deko paling jauh.